Laga antara Timnas Indonesia U23 versus Australia U23 telah usai, di mana pertandingan matchday kedua grup A ini dilangsungkan di Abdullah bin Khalifa Stadium Qatar. Berlangsungnya pertandingan berjalan dengan seru, di mana Indonesia tampil sangat menyerang sejak menit awal. Pada menit ke-24, Australia sempat mendapatkan hadiah penalti setelah Komang Teguh handball di kotak terlarang. Namun, Hernando Ari berhasil menepis tendangan yang dieksekusi pemain Australia bernomor punggung 19 Mohamed Toure. Kiper Persebaya Surabaya itu sukses menepis bola yang diarahkan dengan keras ke sisi kiri gawangnya. Gol yang ditunggu akhirnya lahir. Timnas Indonesia berhasil unggul lewat gol Komang Teguh pada menit ke-45. Gol tersebut bermula dari tendangan pojok yang menjadi bola muntah, lalu Natanjo melesakkan tendangan voli ke arah gawang Australia. Komang Teguh yang berada di depan mulut gawang dengan tenang berhasil melesakkan sundulan mematikan ke gawang Australia yang dijaga oleh Bes. Skor 1-0 menjadi hasil akhir laga Indonesia U23 versus Australia U23 di matchday grup A Piala Asia U23 2024. Atas hasil tersebut, Timnas Indonesia U23 berhasil melengsek naik ke posisi kedua klasemen grup A menyamai poin Qatar yaitu 3. Sementara Australia tergusur ke posisi juru kunci klasemen dengan koleksi 1 poin. Lantas, siapa menurut kalian man of the match di laga kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pelatih Timnas Australia U23, Tony Vidmar, memuji kualitas dan strategi Sintayong di Timnas Indonesia. Dia menyebut melawan Indonesia merupakan sebuah tantangan besar. Vidmar sadar betul melawan Indonesia akan jadi laga sulit karena dia mengetahui seperti apa kualitas anak asuh Sintayong. Vidmar menyebut Indonesia memiliki pemain berkualitas karena sebagian besar memperkuat timnas senior di Piala Asia 2023 lalu. Saat itu timnas senior Australia kerepotan melawan Indonesia meski akhirnya menang 4-0. Melawan Indonesia merupakan pertandingan yang sangat bagus. 10 pemain mereka berada di Piala Asia senior, sehingga itu akan menjadi ujian yang nyata. Mereka tampil impresif di Piala Asia senior pada Januari lalu. Untuk itulah kami berada di sini untuk diuji dengan lawan yang bagus dengan tipe sepak bola yang berbeda, ujar Tony Vidmar. Kapten Timnas Indonesia U23 Rizky Ridho mendapat pujian dari J.I. Jazz yang menyebut pemain Persija Jakarta itu memiliki kelengkapan sebagai bek. J.I. Jazz merupakan muka baru di Timnas Indonesia yang kini menjadi andalan Venezia. Pemain yang memiliki panggilan baru Bang Jayadi dari warganet itu menempatkan Rizky Ridho di tempat pertama ketika ditanya soal pemain lokal paling berpotensi. Pemain 23 tahun itu memberikan pujian pada Ridho setelah bersama dalam persiapan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret lalu. Ijaz pun merasakan bermain bersama Rizky Ridho di jantung pertahanan. Ijaz tak hanya memuji Ridho berdasarkan performa, tetapi juga dari kemampuan memimpin rekan-rekannya sebagai kapten. Jadi, secara garis besar pemain dari kualitas yang aku lihat di semua pemain timnas, aku pikir Ridho pemain defender yang sangat bagus. Dia seorang pemimpin juga dari belakang, jadi aku sangat menikmati bermain bersama dia dalam 2 pertandingan terakhir dan di latihan. Dia kuat dalam bertahan, tapi dia berani juga untuk bermain, jadi itu sangat bagus untuk dilihat. Dan ada beberapa pemain lagi yang potensial. Dan dia Ridho juga masih umur 22 tahun kayaknya, jadi nggak sembarangan dia bisa jadi kapten lawan Vietnam dan juga di Timnas U23, ujar J.I. Jazz. Selain Rizky Ridho, J.I. Jazz juga menyebut 2 pemain yang masuk dalam kategori muda dan potensial di tubuh Timnas Indonesia U23, yakni Witan Sulaiman dan Pratama Arhan. Laga kontroversial Qatar melawan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 tengah menjadi sorotan. Fakta di balik itu ternyata ada tuntutan besar untuk tuan rumah. Selaku tuan rumah Piala Asia U23 2024, Qatar membuka turnamen dengan manis usai mengalahkan Timnas Indonesia. Meski begitu, kemenangan Qatar diwarnai banyak kontroversial terkait keputusan wasit asal Tajikistan, Nasrullah Kabirov, yang cenderung merugikan Timnas Indonesia. Buntut kontroversi tersebut, Federasi Sepak Bola Indonesia telah mengajukan surat protes yang dikirim langsung usai pertandingan ke Konfederasi Asia.
Di balik itu, ternyata Qatar memang sedang dalam tuntutan sebagai tuan rumah turnamen bergengsi kontinental di Asia ini. Setelah di tahun 2022 lalu menjadi tuan rumah Piala Dunia dan Piala Asia Senior pada beberapa bulan yang lalu, Piala Asia U23 2024 jadi ajang bergengsi ketiga yang digelar Qatar. Dilansir dari media qatarraya.com, Jassim Abdul Aziz Al Jassim selaku CEO panitia penyelenggara Piala Asia U23 2024 menekankan pentingnya menjadi tuan rumah turnamen ini. Jassim Abdul Aziz Al Jassim menyebut bahwa Qatar sudah keluar banyak untuk membangun infrastruktur dan fasilitas olahraga modern sesuai kebutuhan turnamen. Sementara di Piala Dunia 2022 lalu, Qatar berakhir menyedihkan dengan menelan 3 kekalahan di babak penyisihan grup tanpa mengoleksi 1 poin pun. Karena itulah di Piala Asia 2024, Qatar dituntut menorehkan prestasi lain seiring kesuksesan tim senior di Piala Asia 2023 lalu. Meski terkesan berbaut kontroversial yang sangat kental, Qatar keluar sebagai juara Piala Asia 2023 usai mengalahkan Yordania di partai final. Laga final tersebut terkesan sudah diatur agar bisa dimenangi oleh Qatar dengan 3 voucher penalti yang diberikan wasit. Kini skema yang sama dirasa muncul kembali di Piala Asia U23 2024 dan sudah terlihat sejak di laga pembuka turnamen. Negara Qatar sedang mempersiapkan prestasi lainnya dengan menjadi tuan rumah acara olahraga bergengsi di tingkat benua. Piala AFC U23 Qatar 2024 memiliki arti penting karena merupakan landasan bagi para bintang-bintang masa depan di dunia sepak bola untuk bisa menegaskan kembali posisi Qatar sebagai ibu kota olahraga terkemuka di kawasan dan dunia, ucap Jassim Abdul Aziz Al Jassim. Para pemain Qatar pun menyambut penuh sukacita kemenangan atas Indonesia di matchday pertama fase grup Piala Asia U23 2024. Muhammad Khalid yang masuk di babak kedua menyebut, keberhasilan mengalahkan Indonesia menjadi motivasi para pemain Qatar di ajang ini. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu melemparkan pujian untuk timnas Indonesia dan pelatih Sintayong setelah perjumpaan keduanya di ajang Piala Asia 2023 Qatar. Seperti yang diketahui, pada laga terakhir di fase grup, timnas Indonesia berjumpa dengan Jepang yang berlangsung di Altumama Stadium. Laga itu merupakan pertandingan terakhir di grup D, di mana timnas Indonesia dan Jepang memperebutkan tiket ke babak 16 besar sebagai runner-up grup. Pasalnya baik timnas Indonesia maupun Jepang sama-sama mengoleksi 3 poin hasil dari 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Di laga yang berlangsung cukup sengit itu, Jepang mampu menaklukkan timnas Indonesia 3-1. Sementara itu, satu-satunya gol anak asuh Sintayong dicetak oleh Sandi Wos menjelang berakhirnya pertandingan. Meski berhasil melibas skuad Garuda 3-1, Hajime Moriyasu mengatakan jika timnas Indonesia sangat berkembang pesat. Dirinya juga memuji pelatih Sintayong yang membenahi timnas Indonesia menjadi jauh lebih baik. Bahkan, mantan pemain timnas Jepang ini pun memberikan kredit khusus bagi pelatih timnas Indonesia Sintayong yang mampu membenahi skuad Garuda. Indonesia berkembang pesat di bawah kepemimpinan pelatih Sintayong. Baik pertahanan maupun serangan perlu ditingkatkan lebih lanjut, khususnya pertahanan yang perlu bekerja lebih keras. Kualitas umpan ke depan harus ditingkatkan dan kami tidak boleh membuat lawan mencetak gol dengan pertahanan yang stabil, ujar Hajime Moriyasu imbas gol yang dicetak oleh Sandi Wos. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.